Halo warga Wibu, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, gue mau nge-review anime One Piece. Tentunya chapter 1138 ceritanya. Ini dia, langsung saja. Ikima Soyo. Kasumi no kokyu. Shichi no kata. Shibuki. Lo udah tahu belum? Di chapter 1138 One Piece yang berjudul Harley atau teks suci itu membuka rahasia dunia abad kekosongan. Di Underworld, Loki yang menentang kesatria dewa babak belur, namun dia mengenali wajah Vigarland Samrock yang mirip dengan Akagami no Sans. Loki yang tak habis pikir langsung berkata dan mencari tahu. Mendengar perkataan Loki, Gunko menjawab dengan ketus, "Tidak ada yang perlu kau ketahui." Loki juga berkata, bajak laut besar dan Tenryubito adalah entitas yang berlawanan. Loki terus mencari tahu, dia tak mau menyerah. Dan akhirnya dijawablah oleh sesosok kapten kesatria dewa itu. "Melihatku punya wajah yang sama dengannya pasti membuatmu merasa aneh, kan?" Vigarland Samrock terus berkata dengan wajah muramnya, "Bajak laut itu adalah adik kembarku yang terpisah dan sempat kembali ke Marijoa. Tapi ia lebih suka di dunia bawah yang kotor itu." Loki yang mendengar kebenaran bahwa Samrock dan Sans adalah kakak beradik, hatinya terguncang dan semakin marah. Dia juga semakin bertekad untuk lepas dari rantai dan menghancurkan keduanya. Samrock yang diancam oleh Loki sangat tidak senang dan ia pun menghunuskan pedangnya, mengeluarkan teknik pedang tertinggi yang bernama Cerberus. Seluruh teman Loki dibantai, termasuk Loki pun terkena beberapa tusukan dari Cerberus. Loki sangat ketakutan melihat pemandangan Cerberus menusuk tubuhnya. Gunko yang sedari tadi diam ketika komandannya berbicara, kini setelah melihat komandannya bertindak, dia memperingatkan untuk berhati-hati agar segera menyembunyikan aura yang dikeluarkan oleh Samrock. Lalu mereka berdua terbang dan pergi sambil berkata kepada Loki, "Jika kau berhasil selamat, datang dan bunuh aku. Aku akan melawanmu jika saatnya tiba." Sambil berkata seperti itu, aura pedang Cerberus semakin meningkat, dengan cepat menerjang ke tubuh Loki dengan gila-gilaan. Di kastil Aurus Elbaf, di mana Luffy, Zoro, Nami, dan Redo kini sedang menginterogasi penjaga kastil yang sudah bangun dari pingsannya. Ia menjelaskan kalau yang menyerang mereka adalah Akagami no Sans. Luffy yang mendengar penjelasan dari kedua penjaga ngotot tidak percaya. Tak mungkin itu Sans, dia tak mungkin kejam menyerang orang tanpa sebab. Raksasa penjaga kastil itu berkata, kalau Sans memang sering datang ke Elbaf, jadi mungkin memang itu adalah dia. Luffy terus membela Sans, itu bukan dia. Siapa tahu hanya orang yang mirip dengan Sans. Luffy sangat geram dan kesal mendengar penjelasan raksasa penjaga kastil itu. Zoro dan Nami juga bingung dengan sikap Luffy yang terus membela Sans. Mereka berdua tak tahu harus tertawa atau menangis. Lalu tiba-tiba Luffy mengingat sesuatu. Kalau sebenarnya dia tak pernah menanyakan tentang keluarga Sans. Dia hanya tahu kalau Sans dibesarkan di kapal bajak laut. Rayleigh dan Roger adalah keluarganya kecuali Buggy. Di tempat Franky, pohon Adam, Franky sangat kagum dengan keindahan pohon suci tersebut. Tapi tiba-tiba dia melihat mural di pohon suci Adam itu.
Lalu seorang raksasa yang menemaninya jelasin kalau itu hanya coretan yang dibuat oleh anak-anak pada zaman kekosongan 800 tahun yang lalu. Franky yang mendengarnya sangat terkejut. Dia berkata kepada raksasa di sampingnya kalau harusnya membawa Robin untuk menunjukkan mural tersebut. Di perpustakaan burung hantu, Robin, Chopper, dan Dr. Saul sedang membaca buku sejarah, dan Dr. Saul menunjukkan sebuah teks yang disebut teks suci Harley. Di dalamnya menjelaskan tentang rahasia 3 dunia yang tak diketahui oleh banyak orang. Isi teks tersebut menjelaskan tentang dunia pertama, dunia kedua, dan dunia ketiga. Dunia pertama dijelaskan terdapat api di bumi, manusia tenggelam dengan keserakahan mereka dan menyentuh matahari terlarang. Para budak berdoa dan dewa matahari pun muncul. Akan tetapi dewa bumi menjadi murka, kemudian bersama ular neraka. Dunia diselimuti kematian dan kegelapan. Mereka takkan pernah bertemu lagi. Dunia kedua dijelaskan terdapat napas dalam kehampaan. Dewa hutan mengirimkan iblis. Matahari hanya menyebarkan api peperangan. Orang-orang bulan separuh bermimpi. Manusia membunuh matahari dan menjadi dewa. Dewa laut menjadi murka. Mereka takkan pernah bertemu lagi. Dunia ketiga dijelaskan terdapat kekosongan dan kekacauan. Bayangan-bayangan yang tak diinginkan mengingat hari yang dijanjikan. Dan mereka mendengar bulan yang terpecah. Dewa matahari menari dan tertawa menuntun dunia menuju akhir. Matahari akan kembali dan fajar baru akan terbit. Mereka akan bertemu kembali. Nah, itu tadi adalah review anime One Piece chapter 1138. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa dukung channel gua Wibu Rabek di YouTube dan juga B Station. Terima kasih. Good luck and have a nice day.